Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini teruntuk kalian yang ingin belajar lebih dalam mengenai usul fikih. Kita mulai ya. Oke, lagi-lagi usul fikih. Seperti yang sudah disampaikan pada video-video sebelumnya, usul fikih mengalami beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, yaitu pada abad 3 Hijriah. Tahapan yang kedua, pada abad ke-4 Hijriah. Tahapan yang ketiga pada abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah. Di video kali ini kita akan mengenal usul fikih pada tahapan yang kedua, yaitu perkembangan usul fikih pada abad ke-4 Hijriah. Bang, belajarnya lama kagak bang? Buset dah, ini gue baru pembukaan belum masuk materi nih, sabar dulu ngapa. Oke, kita mulai pembelajaran tentang abad 4 Hijriah mengenai usul fikih. Seperti yang kita ketahui bahwa usul fikih mulai bersinar pada dinasti Abbasiyah. Namun, pada abad 4 Hijriah ini merupakan permulaan kelemahan dinasti Abbasiyah di dalam bidang politik. Dan juga pada abad 4 Hijriah ini, dinasti Abbasiyah mulai terpecah-pecah menjadi daulah-daulah kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang sultan. Oh, iya bang ya? Ih, bocah sotoy lagi. Yang ini sultan bukan bang? Nah, yang ini bang, sultan bukan bang? Ya elah, selalu lah. Oke, kita lanjut lagi nih. Terlepas dari urusan politik yang semakin melemah, di samping itu perkembangan ilmu keislaman pada abad ke-4 Hijriah ini jauh lebih maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Hal itu disebabkan karena masing-masing penguasa daulah-daulah kecil itu berusaha memajukan negerinya dengan memperbanyak kaum intelektual. Nah, hal-hal begini nih kayak semacam desentralisasi gitu, di mana pemimpin setiap daerahnya saling berlomba-lomba buat ningkatin kualitas masyarakatnya. Oh. Ngerti kagak? Ya, agak sih bang. Dan hebatnya pada masa ini pemikiran liberal Islam berdasarkan ijtihad mutlak berhenti pada abad ini. Mereka menganggap bahwa para ulama terdahulu mereka suci dari kesalahan, sehingga seorang faqih tidak mau lagi mengeluarkan pemikirannya khas. Karena hal itu, aliran-aliran fikih itu semakin berkembang dengan pemahaman mazhab-mazhabnya. Bang, berarti kayak semacam taklid gitu gak sih? Coba didengar dulu baru diomongin, oke? Namun demikian, keterkaitan pada imam-imam terdahulu tidak dapat dikatakan taklid, karena dikatakan bahwa para pengikut mazhab ini masih mengadakan kegiatan ilmiah terhadap kitab usul fikih guna menyempurnakan apa yang dirintis oleh para pendahulunya, seperti menjelaskan ilat-ilat hukum yang diistinbatkan oleh para imam mereka dan mentarjihkan pendapat-pendapat yang berbeda dengan mazhabnya. Di sisi lain, pada masa ini terjadi peristiwa terhentinya ijtihad dalam bidang fikih dan adanya usaha-usaha untuk meneliti pendapat ulama-ulama terdahulu dan mentarjihkannya justru memainkan peranan yang sangat besar dalam bidang usul fikih. Bang, gini bang, gue mau nanya nih bang, mengapa hal ini bisa terjadi bang ya? Bukannya usul fikih sama fikih itu sama, dan pernyataan abang tadi berlawanan dengan pernyataan sebelumnya bang. Katanya Bang Ali kan bahwa mentarjihkan kitab itu dilakukan. Lantas mengapa bang di pernyataan sesudahnya mentarjihkan kitab itu dilarang bang? Beneran nyimak dia rupanya. Oke, sabar gua jelasin nih pelan-pelan. Oke, untuk pertanyaan pertama nih. Untuk pertanyaan apakah fikih dan usul fikih itu sama? Coba deh, lu kan bosan datang nih di channel gua. Coba cek deh di video-video gua. Silakan lu coba lihat video sebelumnya. Di sana udah gua jelasin tuh tentang perbedaan usul fikih dan fikih. Oke, kita lanjut nih pertanyaan kedua.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa pernyataannya saling bertolak belakang? Hal ini karena dalam meneliti dan mentarjihkan pendapat para ulama terdahulu, diperlukan penelusuran sampai pada akar-akarnya dan mengevaluasi kaidah usul yang menjadi dasarnya. Dengan demikian, semakin berkembangnya ilmu usul yang menjadi dasarnya, dengan sendirinya secara otomatis ilmu usul fikih pun semakin berkembang. Apalagi nih, masing-masing mazhab menyusun kitab usul fikih. Coba deh lihat video sebelumnya mengenai usul fikih dan mazhab. Nanti gue jamin lu paham dah. Nanti linknya gue taruh di deskripsi video ini ya, oke? Bang, gue mau nanya satu lagi bang. Ya, apa lagi? Gue kan puasa nih bang ya. Nah tadi gue jalan-jalan di rumah Pak Mamat bang. Terus tuh gue ngemut somai bang. Ngemut aja bang, gak dimakan. Batal kagak bang? Gila nih bocah, lu puasa ngemut somai, lu kira kagak batal begituan? Biar gue bilangin emak lu nanti lu, biar lu gak dikasih marjan pas buka puasa, mau lu? Udahlah, gue males ngadenin lu. Oke, serah lu aja dah. Gue mau lanjut aja nerangin nih tentang usul fikih nih. Dengan kata lain, terhentinya ijtihad mutlak bagi kebanyakan ulama tidaklah mengendorkan perkembangan ilmu usul fikih. Bahkan timbul usaha untuk meneliti dan melakukan studi mendalam di dalam ilmu usul fikih. Bang nih, lu kan udah nerangin nih bang ya dari awal sampai sekarang nih bang. Coba sih bang kasih bukti, coba kasih bukti tentang keterangan atau pembuktian tentang kemajuan usul fikih pada abad keempat Hijriah ini bang. Nih dengerin nih, sebagai tanda perkembangan ilmu usul fikih pada abad 4 Hijriah ini, yaitu munculnya kitab-kitab usul fikih yang merupakan hasil karya dari para ulama fikih. Contoh-contohnya nih ya, hanya sebagian nih. Ada 3 contoh yang gue ambil, yaitu kitab usul Al-Qorhi dan kitab usul Al-Fusul fi Al-Usul, dan yang terakhir kitab Bayan Qos Al-Afsos. Susah banget pokoknya namanya dah, itu pokoknya. Coba lu baca dah, bener gak itu bacaannya? Dan intinya, kemunculan kitab-kitab usul fikih ini membahas masalah usul fikih secara utuh, yang dimana berbeda dari masa-masa sebelumnya. Kalaupun ada yang membahas kitab-kitab tertentu, hal itu semata-mata untuk menolak ataupun memperkuat pandangan tertentu dalam masalah itu yang berkaitan sama mazhabnya terutama. Oke teman-teman semuanya, tadi merupakan pemaparan dari abad 4 Hijriah. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada abad ini benar-benar mengalami suatu perkembangan di dalam bidang ilmu akibat terpecahnya pemerintah pusat dan wilayah terbagi atas daulah-daulah kecil. Selain itu, banyak kitab yang seiring waktu bermunculan dari setiap mazhab-mazhabnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, pembahasan tentang 4 Hijriah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak pembahasan kali ini. Jika saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Bila ada kesalahan pemaparan materi, saya pun mohon maaf. Silakan kasih kejelasan di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Iya, bye bye.